Halo semuanya, kembali lagi bersama Kandela Course. Kali ini kita akan membahas latihan soal UTBK 2024, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Soalnya adalah, di sini terdapat artikel, kalimat ke-1, meski menimbulkan banyak kerusakan, gempa bumi dengan magnitudo 5,6 yang melanda wilayah barat daya Cianjur, Jawa Barat, dinilai tidak terkait potensi gempa megatrust di selatan Jawa. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Senin 21.11 pukul 19.34 WIB, gempa tersebut mengakibatkan 62 orang meninggal dunia. Selain itu, 2.272 rumah di Cianjur rusak, 1 unit pondok pesantren rusak berat, 1 RSUD Cianjur rusak ringan, 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit sarana pendidikan rusak, dan 1 unit sarana ibadah rusak. Sementara itu, wilayah Jawa Barat di bagian selatan dan barat daya Sumatera diketahui menyimpan potensi gempa bumi megatrust hingga magnitudo 9,1 dan tsunami puluhan meter. Menjawab dugaan itu, Wijo membantahnya. Gempa yang baru saja terjadi tidak terkait langsung dengan potensi megatrust. Wijo Kongko meminta warga harus waspada terhadap ancaman tsunami akibat megatrust selatan Jawa dengan meningkatkan keseriusan upaya mitigasinya. Diketahui gempa bermagnitudo 5,6 di Cianjur merupakan gempa tektonik yang dipicu oleh gerak sesar Cimandiri. Jadi gempa yang terjadi ini gempa tektonik yang pusat gempanya, posisi dan kedalaman gempa serta kekuatannya berada pada patahan Cimandiri, kata Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati kepada cnnindonesia.com Senin 21.11. Pertanyaannya yang pertama, judul yang tepat untuk kutipan bacaan di atas adalah yang A. Gempa megatrust, yang B. Gempa di Cianjur, yang C. Penyebab gempa megatrust, yang D. Dampak gempa di Cianjur, yang E. Gempa Cianjur bukan gempa megatrust. Judul merupakan salah satu unsur utama dalam sebuah tulisan. Biasanya berupa kata-kata singkat, padat, dan jelas. Judul berfungsi sebagai penarik minat pembaca. Untuk menentukan judul sebuah bacaan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah isi dari bacaan itu sendiri. Selain itu, pemilihan kata dalam membuat judul juga sangat penting agar dapat menarik minat baca. Kutipan bacaan pada soal membahas tentang gempa di Cianjur yang tidak ada kaitannya dengan megatrust di selatan Jawa. Berdasarkan uraian tersebut, judul yang paling tepat untuk kutipan bacaan tersebut adalah Gempa Cianjur bukan gempa megatrust. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya adalah penggunaan tanda baca yang kurang tepat pada paragraf pertama ditunjukkan oleh kalimat nomor. Tanda baca yang biasa digunakan dalam sebuah bacaan atau kalimat yaitu titik, koma, titik dua, titik koma, tanda tanya, tanda seru, dan tanda petik. Setiap tanda baca memiliki fungsi yang berbeda. Berdasarkan fungsinya, penggunaan tanda baca yang kurang tepat pada bacaan ditunjukkan oleh kalimat nomor 4. Pada kalimat ini, tanda bacanya adalah titik koma. Seharusnya diganti menjadi tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan setelah kata sementara itu yang merupakan ungkapan penghubung antar kalimat. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang D. Soal selanjutnya, penulisan kalimat yang tidak tepat pada bacaan di atas adalah yang A. Jadi, gempa yang terjadi ini gempa tektonik yang pusat gempanya, posisi dan kedalaman gempa, serta kekuatannya berada pada patahan Cimandiri. Yang B. Meski menimbulkan banyak kerusakan, gempa bumi dengan magnitudo 5,6 yang melanda wilayah barat daya Cianjur, Jawa Barat, dinilai tidak terkait potensi gempa megatrust di selatan Jawa. Yang C, selain itu, 2.272 rumah di Cianjur rusak, 1 unit pondok pesantren rusak berat, 1 RSUD Cianjur rusak ringan, 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit sarana pendidikan rusak, dan 1 unit sarana ibadah rusak.
Yang D diketahui gempa bermagnitudo 5,6 di Cianjur merupakan gempa tektonik yang dipicu oleh gerak sesar Cimandiri, atau yang E, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Senin 21.11 pukul 19.34 WIB, gempa tersebut mengakibatkan 62 orang meninggal dunia. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah kalimat, di antaranya pemilihan kata yang tepat agar dapat dipahami oleh para pembaca, penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan lain-lain. Pada kutipan bacaan terdapat kalimat yang salah dalam penulisannya, yaitu kalimat "jadi gempa yang terjadi ini gempa tektonik yang pusat gempanya, posisinya, dan kedalaman gempa serta kekuatannya berada pada patahan Cimandiri." Ini yang ini ya, nomor 8. Penulisan kalimat ini salah karena tidak menggunakan tanda baca. Seharusnya kalimatnya ditulis jadi, kemudian koma, gempa yang terjadi ini, gempa tektonik yang pusat gempanya, kemudian koma, kemudian posisinya, koma, dan kedalaman gempa, koma ya di sini, serta kekuatannya berada pada patahan Cimandiri. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A. Soal selanjutnya adalah kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat 6 pada bacaan di atas adalah yang A dengan demikian, B oleh karena itu, C meskipun demikian, D sementara itu, atau E selain itu. Kata penghubung antar kalimat berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat. Kata penghubung antar kalimat memiliki fungsi yang berbeda, di antaranya yaitu hubungan sebab akibat, yang terdiri dari oleh karena itu, dengan demikian. Kemudian ada hubungan urutan atau kronologis, misalnya lalu, kemudian, akhirnya. Kemudian ada hubungan pertentangan, misalnya namun, akan tetapi, meskipun demikian. Lalu hubungan penambahan, contohnya adalah selain itu, dan hubungan penguatan, yaitu bahkan. Kalimat yang dirumpangkan pada soal menjelaskan tentang imbauan kepada warga untuk tetap waspada terhadap gempa megatrust di selatan Jawa. Sementara itu, kalimat sebelumnya menjelaskan tentang gempa yang terjadi tidak berpotensi megatrust. Ini ya, yang sebelumnya. Kedua kalimat ini menunjukkan pertentangan. Oleh karena itu, kata penghubung yang tepat untuk menghubungkan kedua kalimat ini adalah meskipun demikian. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, TikTok kita di Candela Course, dan Twitter atau X kita di @candelacourse. Semangat!